Pengertian sifat Allah. Sifat atau sifat adalah nama yang menunjukkan pada sebagian keadaan dari zat. Menurut Ibnu Faris, sifat adalah al-amarah atau tanda-tanda yang lazim untuk sesuatu. Sifat-sifat Allah seluruhnya sifat sempurna, ditinjau dari segala aspeknya, sebagaimana dalil wahyu, akal maupun fitrah manusia. Sifat wajib bagi Allah adalah sifat yang pasti dimiliki oleh Allah sebagai Tuhan semesta alam ini. Ia mempunyai sifat-sifat yang agung dan sempurna yang terdapat dalam 20 sifat. Di sini yang pertama yaitu ada sifat nafsiyah. Sifat nafsiyah adalah sifat yang berhubungan dengan zat Allah. Sifat nafsiyah ini ada satu, yaitu sifat wujud. Maksudnya, sesuatu yang tidak bisa diterima oleh akal jika Allah tidak disifatkan dengan sifat ini, yaitu sifat wujud atau ada. Maksudnya, Allah adalah zat yang pasti ada. Dia berdiri sendiri, tidak diciptakan oleh siapapun, dan tidak ada Tuhan selain Allah Ta'ala. Sifat wujud bagi Allah ini tercantum dalam Al-Quran Surah As-Sajdah ayat 4. Yang artinya Allah yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas arsy, syafaat selain dia. Maka apakah kamu tidak memperhatikan? Selanjutnya adalah sifat salbiyah. Sifat salbiyah adalah sifat yang menafikan segala hal yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah adalah maha sempurna dan dipenuhi oleh sifat-sifat kesempurnaan. Sifat salbiyah ini ada 5. Yang pertama adalah sifat kidam. Arti dari sifat kidam adalah pendahulu tanpa adanya pemula. Karena jika Allah tidak memiliki sifat kidam, maka artinya ada yang lebih awal dari Allah. Hal tersebut tidak akan mungkin terjadi karena Allah lah yang menciptakan segalanya. Sifat kidam ini tercantum dalam Quran Surat Al-Hadid ayat 3. Yang kedua adalah sifat baqo. Arti dari sifat baqo adalah kekal. Maksudnya Allah maha kekal, tidak akan punah, binasa, ataupun mati. Dia akan tetap ada selamanya, meskipun dunia ini sudah kiamat. Sifat baqo bagi Allah tercantum dalam Al-Quran Surat Al-Qasas ayat 88. Yang ketiga adalah sifat muhalafatu lil hawadisi. Arti dari sifat muhalafatu lil hawadisi adalah berbeda dengan yang baru. Dapat diartikan bahwa Allah tidak dapat disamakan dengan makhluk ciptaannya. Bagaimanapun caranya, Allah tidak bisa disamakan dengan siapapun. Sifat muhalafatu lil hawadisi ini tercantum dalam Al-Quran Surat Asy-Syura ayat 11. Yang keempat adalah sifat qiyamuhu binafsihi. Arti dari sifat qiyamuhu binafsihi adalah berdiri sendiri. Maksudnya Allah itu tidak bergantung pada siapapun dan Allah juga tidak membutuhkan bantuan siapapun. Mulai dari menciptakan makhluk, merawat, hingga mengatur segala yang ada. Sifat qiyamuhu binafsihi bagi Allah tercantum dalam Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 6. Yang kelima adalah sifat wahdaniyah. Arti dari sifat wahdaniyah adalah esa atau tunggal. Allah Subhanahu wa Ta'ala bersifat tunggal karena Allah tidak memiliki sekutu dan sangat mustahil ada lebih dari satu Tuhan. Sifat wahdaniyah bagi Allah tercantum dalam Al-Quran dalam surat Al-Anbiya ayat 22. Selanjutnya adalah sifat ma'ani. Sifat ma'ani ini adalah sifat yang dimiliki oleh manusia juga. Sifat ma'ani juga dapat dipahami secara langsung oleh akal tanpa penjelasan lebih dalam. Tetapi ada perbedaan antara sifat ma'ani manusia dengan sifat ma'ani yang dimiliki oleh Allah. Sifat ma'ani yang dimiliki oleh Allah itu tidak terbatas dan sempurna. Tetapi sifat ma'ani yang dimiliki oleh manusia itu sifatnya terbatas. Hanya sebatas sifat yang dimiliki oleh makhluk Allah. Nah, sifat ma'ani ini terbagi menjadi 7, yaitu kudrat, irodat, ilmu, hayat,
sama basor dan kalam. Yang pertama adalah kudrat. Kudrat itu artinya maha kuasa. Jadi Allah itu adalah yang berkuasa. Ia berkuasa untuk menghendaki apapun. Dia berkuasa untuk menghidupkan atau mematikan atau menciptakan makhluknya. Dan tidak ada yang bisa menandingi kekuasaan Allah gitu. Sekalipun ada manusia yang terkuat di bumi ini, tapi dia nggak bakal bisa gitu buat nandingin kekuasaan Allah gitu. Karena Allah itu memiliki kekuasaan yang tidak terbatas dan sempurna. Berbeda halnya dengan manusia yang ia memiliki keterbatasan dan kelemahan gitu. Ayat yang menjelaskan bahwa Allah maha berkuasa adalah dalam surat Al-Baqarah ayat 20. Nah, yang kedua adalah irodat. Irodat itu artinya berkehendak. Jadi maksudnya Allah itu maha menghendaki segala sesuatu. Dan jika Allah sudah berkehendak itu tidak ada yang bisa menghalanginya atau merubah kehendaknya. Nah, dalilnya itu terdapat dalam surat Yasin ayat 82 yang artinya sesungguhnya keadaannya apabila dia menghendaki sesuatu hanyalah berkata kepadanya jadilah, maka jadilah ia. Nah, yang ketiga itu adalah ilmu. Ilmu itu artinya maha mengetahui. Jadi Allah itu dapat mengetahui semua yang makhluknya kerjakan. Meskipun yang dikerjakan makhluknya itu secara sembunyi-sembunyi, Allah itu bakal tetap mengetahuinya. Berbeda dengan halnya manusia. Manusia itu cuma bisa tahu apa yang dia ketahuinya saja. Nah, kalau Allah kan bisa mengetahui segalanya sekalipun yang enggak diketahui oleh manusia gitu. Nah, dalilnya itu terdapat dalam surat Qaf ayat 16 yang artinya, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Nah, yang keempat adalah hayat. Hayat itu artinya hidup. Jadi Allah itu maha hidup gitu, gak bakal pernah musnah. Allah itu kekal, gak bakal pernah mati. Berbeda dengan halnya manusia yang sudah ditetapkan di lauhul mahfudnya, dia bakalan mati gitu. Nah, ini tuh terdapat dalam surat Al-Furqan ayat 58 yang artinya, dan bertakwalah kepada Allah yang hidup atau kekal, yang tidak mati, dan bertasbihlah dengan memujinya, dan cukuplah dia maha mengetahui dosa-dosa hamba-hambanya. Nah, yang kelima itu adalah sama. Sama ini artinya mendengar. Jadi Allah itu maha mendengar segala sesuatu, baik itu yang diucapkan secara langsung oleh lisan atau yang diucapkan dalam hati. Allah tuh bisa tetap mendengarnya gitu. Nah, hal ini disebutkan dalam surat Al-Maidah ayat 76 yang artinya, katakanlah, mengapa kamu menyembah selain daripada Allah, sesuatu yang tidak dapat memberi mudarat kepadamu dan tidak pula memberi manfaat, dan dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Nah, yang keenam itu adalah basor. Basor itu artinya maha melihat. Jadi Allah itu maha melihat segala sesuatu gitu. Bahkan yang manusia sembunyikan sedalam-dalamnya, Allah itu bakal tetap melihat, bakal tetap mengetahui gitu. Berbeda dengan halnya manusia itu cuma bisa melihat apa yang dia lihat aja gitu. Bahkan Allah juga bisa melihat semua yang gaib-gaib, yang gak bisa dilihat oleh manusia. Allah itu bisa melihatnya kayak gitu. Nah, dijelaskan dalam surat Al-Hujurat ayat 18 yang artinya, sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang gaib di langit dan di bumi, dan Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan. Yang terakhir dari sifat ma'ani ini adalah kalam. Kalam itu artinya berfirman. Jadi artinya juga bisa berkata, berfirman ataupun berbicara. Jadi setiap perkataannya atau setiap firmannya pasti selalu sempurna gitu. Nah, Allah itu maha berfirman, soalnya firmannya itu, perkataannya itu tertuang dalam Al-Quran kayak gitu. Nah, firmannya itu tersampaikan kepada para hambanya melalui Rasulullah. Terus hal ini itu disebutkan dalam surat Al-A'raf ayat 143. Nah, selanjutnya sifat ma'nawiyah. Sifat ma'nawiyah adalah sifat yang dapat berdiri sendiri. Setiap ada sifat ma'ani, pasti ada sifat ma'nawiyah. Nah, sifat ma'nawiyah ini ada 7. Nanti setelah contoh dari sifat
ma'ani dan ma'nawiyah. Contohnya ustad. Ustad ini alim. Ilmu kan sifatnya ma'ani. Ustad ini punya ilmu, kira-kira kalau orangnya dilihat ilmunya kelihatan apa enggak? Kelihatan kan? Mengapa gak kelihatan? Karena ilmu itu makna. Nah, karena ustadz ini punya ilmu, maka disebutnya alim. Nah, alim ini maknanya maknawiyah gitu. Gambarnya seperti itu. Selanjutnya yaitu contoh ya, langsung ke qadiran. Sifat ma'ani yang pertama qadiran, artinya Allah yang maha berkuasa atau kuasa. Ia berkuasa atas menghendaki apapun. Ia berkuasa membangkitkan, mematikan. Sangatlah mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah sudah berkehendak, maka kita sebagai makhluknya tidak ada yang bisa menghindari dari kehendak tersebut. Karena Allah Subhanahu wa taala itu maha berkuasa dalam berbagai hal. Allah itu maha kuasa. Ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang Allah itu berkuasa, contohnya di dalam surat Al-Baqarah ayat 20, yakadul barqu yakhtabu absarahum kullama adha'a lahum masyaw fihi wa idza adlama 'alaihim qamu walau syaa Allahu la dhahaba bisam'ihim wa absarihim innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Nah, Allah itu innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Allah maha berkuasa atas segala sesuatu. Syai'in qadir, segala sesuatu. Selanjutnya yaitu sifat ma'nawi yang kedua, muridan, maha menghendaki. Jika Allah sudah menghendaki, maka tidak ada yang dapat menolaknya. Sekalipun malaikat ataupun jin tidak akan ada yang bisa menghindar dari yang Allah sudah kehendaki tersebut. Karena Allah itu memiliki sifat muridan, yaitu maha menghendaki sesuatu. Ayat Al-Quran yang menjelaskan bahwa Allah itu maha menghendaki yaitu dalam surat Al-Hud ayat 107, yang artinya Tuhanmu maha pelaksana terhadap apa yang Dia kehendaki. Jadi Allah itu sudah terbukti di dalam Al-Quran bahwa segala sesuatu bisa dikehendakinya. Selanjutnya yaitu nomor 3 dari contoh sifat ma'nawiyah, yaitu aliman, maha mengetahui. Bahwa Allah itu maha mengetahui, yang mengetahui segala sesuatu, sekalipun dilakukan secara sembunyi-sembunyi, Allah akan tetap mengetahuinya, karena Allah Subhanahu wa taala maha melihat. Berbeda dengan halnya dengan manusia yang hanya dapat mengetahui apa yang dia ketahui saja. Allah dapat melihat perbuatan manusia baik atau buruknya, baik sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan. Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengetahuinya. Ayat yang menjelaskan dalam Al-Qur'an yaitu wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah maha mengetahui segala sesuatu. Di situ disimpulkan bahwa Allah itu maha mengetahui segala sesuatu atau semua yang ada di dunia ini pasti Allah akan mengetahuinya. Quran surat An-Nisa ayat 176. Nomor 4 dari sifat ma'nawiyah yaitu hayyan, yang artinya maha hidup. Allah adalah zat yang maha hidup dan tidak akan mati. Allah mempunyai sifat ini karena Allah tidak akan pernah musnah. Allah akan selalu kekal abadi dan tidak akan mati seperti manusia atau makhluk ciptaannya yang lainnya yang tidak akan kekal hidupnya di dunia. Ayat yang menjelaskan dalam Al-Quran adalah yang artinya dan bertakwalah kepada Allah yang hidup, yang tidak mati, dan bertasbihlah dengan memujinya, dan cukuplah Dia maha mengetahui dosa-dosa hambanya. Quran surat Al-Furqan ayat 58. Nomor kelima dari sifat ma'nawiyah yaitu sami'an, maha mendengar. Sami'an yang artinya Allah maha mendengar, karena Allah itu tidak tuli gitu.
Allah Subhanahu wa taala mendengar pembicaraan manusia dan doa hambanya itu selalu terdengar, walaupun dimanapun berada kita pasti terdengar. Dalam Al-Quran dijelaskan, di sanalah Zakaria berdoa kepada Tuhannya. Dia berkata, "Ya Tuhanku, berilah aku keturunan yang baik dari sisimu. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar." Tuh, Quran surat Ali Imran ayat 38. Itu ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah itu Maha mendengar makhluknya yang sedang membutuhkan ataupun sedang berdoa. Subhanahu wa ta'ala. Sifat mustahil bagi Allah ini dijelaskan dalam Al-Quran surah Ar-Rahman ayat 26-27. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, yang artinya semua yang ada di bumi itu akan binasa, tetapi wajah Tuhanmu yang memiliki kebesaran dan kemuliaan tetap kekal. Sifat mustahil bagi Allah yang keempat adalah sifat mumatsalatu lil hawaditsi, yang artinya menyerupai makhluk ciptaannya atau ada yang menyamainya. Sifat mustahil bagi Allah ini merupakan kebalikan dari sifat mukhalafatul lil hawadisi. Allah Subhanahu wa taala menciptakan seluruh isi alam semesta dan tidak ada sesuatu pun yang dapat menandinginya. Sifat mustahil bagi Allah ini diterangkan dalam Al-Quran surah Asy-Syura ayat 11, yang artinya Allah pencipta langit dan bumi. Dia menjadikan bagi kamu pasangan-pasangan dari jenis kamu sendiri dan dari jenis hewan ternak berpasang-pasangan juga. Dijadikannya kamu berkembang biak dengan jalan itu. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia, dan Dia yang Maha mendengar, Maha melihat. Sifat mustahil bagi Allah yang kelima yaitu al-ihtiyaj ila ghairihi, yang artinya membutuhkan yang lain. Tentu saja mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala membutuhkan pertolongan, karena Dialah yang menolong makhluknya. Selanjutnya adalah sifat ta'adud. Sifat mustahil bagi Allah yang keenam adalah ta'adud, yang artinya terbilang. Sifat ini merupakan kebalikan dari sifat qiyamuhu binafsihi. Allah itu Maha Esa, jadi mustahil Allah lebih dari satu. Sifat mustahil Allah ini diterangkan dalam surat Al-Baqarah ayat 163. Selanjutnya adalah sifat azun. Sifat mustahil Allah yang ketujuh adalah azun, yang artinya lemah. Sifat ini merupakan kebalikan dari kudrat. Mustahil Allah itu lemah karena Allah Azza wa Jalla Maha Kuasa atas segala sesuatu. Sifat mustahil Allah ini diterangkan dalam surat Al-Baqarah ayat 20. Selanjutnya adalah sifat karohah. Sifat mustahil Allah yang ke-8 adalah karohah. Karohah artinya terpaksa. Sifat ini kebalikan dari sifat irodat. Mustahil bagi Allah memiliki sifat ini karena Allah Maha menghendaki segalanya tanpa paksaan apapun. Sifat mustahil Allah ini diterangkan dalam surat Yasin ayat 82. Selanjutnya adalah sifat zahlun. Sifat mustahil Allah yang ke-9 adalah zahlun, yang artinya bodoh. Sifat ini merupakan kebalikan dari ilmun. Allah Maha menghendaki, Allah Maha mengetahui baik yang tampak maupun tidak. Mustahil, jadi mustahil jika Allah memiliki sifat bodoh. Karena sebagai pencipta, Allah Maha mengetahui segala yang ada di alam semesta. Sifat mustahil Allah ini diterangkan dalam surat Al-Baqarah ayat 29. Selanjutnya adalah sifat mautun. Sifat mustahil bagi Allah yang ke-10 adalah mautun. Mautun artinya mati. Sifat ini merupakan kebalikan dari hayat. Allah Azza wa Jalla itu Maha hidup, tidak akan mati. Dia kekal selamanya. Sifat mustahil Allah ini diterangkan dalam surat Al-Furqan ayat 58. Selanjutnya adalah sifat mustahil Allah yang ke-11. Nah,
Yang ke-11 itu adalah sumun. Sumun itu artinya tuli. Jadi sangat tidak mungkin kalau misalkan Allah mempunyai sifat tuli. Soalnya Allah itu maha mendengar, jangankan yang diucapkan sepelan mungkin dalam mulut gitu. Di dalam hati manusia aja Allah bisa mendengarnya gitu, apa yang dikatakan manusia dalam hati. Jadi Allah tuh nggak mungkin punya sifat tuli. Hal ini tuh ada dalam surat Al-Baqarah ayat 127 yang artinya, dan ketika Ibrahim meninggikan pondasi Baitullah bersama Ismail, seraya berdoa, ya Tuhan kami, sungguh Engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Nah, yang ke-12 itu adalah al-umyu. Al-umyu itu artinya buta. Jadi Allah juga nggak mungkin mempunyai sifat buta gitu, karena Allah itu maha melihat. Dalam sifat wajib bagi Allah itu disebutkan Allah juga maha melihat. Yang disembunyikan sesembunyi apapun itu Allah bakalan tetap melihatnya gitu. Jadi tidak mungkin Allah mempunyai sifat yang buta kayak gitu. Ini terdapat dalam surat Al-Hujurat ayat 18 yang artinya, sungguh Allah mengetahui apa yang gaib di langit dan di bumi, dan Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan. Nah, yang ke-13 adalah bukmun. Bukmun itu artinya bisu. Nah, ini juga tidak mungkin dimiliki oleh Allah sifatnya, karena dalam sifat Allah yang 20 itu, yang sifat Allah yang wajib itu, Allah itu maha berfirman gitu. Jadi buktinya itu Al-Quran, itu tuh semuanya perkataan Allah gitu yang dituangkan ke dalam tulisan kayak gitu. Terus ini itu di dalam Al-Quran itu kan semuanya perkataan Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad memberitahukan kepada umat-umatnya. Terus yang ke-14 adalah ada ajazan. Ajazan itu artinya lemah. Jadi Allah juga tidak mungkin bersifat lemah, karena semua yang menciptakan langit dan bumi ini, yang bahkan manusia sendiri pun tidak bisa gitu membuat langit yang sebegitu sempurnanya, bumi yang sebegitu sempurnanya sesuai dengan porsinya kayak gitu. Manusia tuh nggak bisa gitu. Jadi apakah pantas gitu Allah dinyatakan mempunyai sifat yang lemah gitu. Jadi Allah itu tidak lemah, bahkan Allah itu maha berkuasa kayak ya. Yang ke-15 itu ada karihan. Karihan itu artinya terpaksa. Allah itu tidak mungkin juga mempunyai sifat ini, karena Allah itu maha berkehendak, dan kehendaknya itu tidak terpaksa gitu. Apapun yang dikehendaki oleh Allah itu tuh bukan merupakan suatu paksaan bagi Allah kayak gitu, karena Allah sendiri yang menghendaki gitu. Menghendaki itu kayak dari diri sendiri gitu, dari berkehendak dari diri sendiri kayak gitu. Next, Selanjutnya sifat mustahil bagi Allah yang ke-16 yaitu jahilun. Jahilun artinya yang maha bodoh. Allah tidak mungkin bersifat jahilun, karena Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan alam semesta yang menciptakan segala hal yang ada di langit maupun di bumi. Allah itu mustahil mempunyai sifat jahilun atau maha bodoh. Ayat yang menjelaskan dalam Al-Quran, Innallaha azizun ghafur, Allah yang maha mengetahui. Selanjutnya yaitu yang ke-17 adalah mayitun. Mayitun artinya yang maha mati. Allah itu hidup kekal abadi, tidak mungkin mati. Tidak ada awal dan tidak ada akhir bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak akan pernah mati. Bahkan Allah itu pernah tidur dan tidak pernah lupa. Allah pun tidak merasa lelah. Jadi mustahil Allah bersifat mayitun. Ayat yang menjelaskan dalam Al-Quran yaitu Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Allah tidak ada Tuhan selain Dia yang maha hidup, yang terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Miliknya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Selanjutnya yang ke-18 as-sama. As-sama artinya yang maha tuli. Allah itu maha mendengar.
Bahkan yang paling tersembunyi sekalipun Allah tahu. Allah mendengar apa yang tidak kita dengar. Allah tidak mungkin bersifat maha tuli. Selanjutnya ke-19, a'ma. A'ma artinya maha buta. Allah tidak mungkin bersifat a'ma. Allah itu maha melihat. Allah melihat semua ciptaannya tanpa terkecuali. Allah pun dapat melihat apapun yang tersembunyi di dalam hati, di dalam kolbu. Ayat yang menjelaskan dalam Al-Quran adalah yang artinya dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata, sedangkan dia dapat memilih segala penglihatan itu, dan dialah yang maha halus lagi maha teliti. Selanjutnya yang terakhir, yang ke-20, abkama. Abkama artinya maha bisu. Allah mustahil memiliki sifat abkama. Allah itu justru mempunyai sifat mutakaliman. Allah maha berfirman. Jika Allah bisu, tidaklah mungkin ada kitab yang diwahyukan kepada para nabi ataupun Rasulullah SAW. Terima kasih. Selain sifat wajib dan sifat mustahil bagi Allah, Allah juga memiliki sifat jaiz yang artinya mungkin. Jadi, sifat yang serba mungkin Allah lakukan, mau itu yang terjadi atau tidak terjadi sesuai kehendak Allah, dan tidak ada pula yang berhak melarangnya. Sifat jaiz itu berarti sifat yang mungkin terjadi dan mungkin tidak terjadi. Maksudnya itu Allah berhak untuk menghendaki seorang makhluk atau memilih tidak menghendaki itu. Nah, ia berhak untuk menciptakan atau tidak menciptakan seorang makhluk. Sifat jaiz bagi Allah itu hanya ada satu, yaitu fi'lu kulli mungkinin au taurkuhu. Artinya Allah memiliki wewenang untuk menciptakan dan berbuat sesuatu yang tidak atau tidak sesuai dengan kehendaknya. Mengenai sifat jaiz ini terdapat dalam surat Al-Buruj ayat 16. Terima kasih.